Setiap rumah tua pasti punya ceritanya sendiri. Tapi tidak semua cerita bisa didengar manusia biasa. Di salah satu sudut kampung, berdiri sebuah rumah peninggalan Belanda yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Cat dindingnya terkelupah, jendelanya pecah, dan di dalamnya masih berdiri sebuah cermin tua yang katanya menyimpan arwah. Banyak orang yang bersumpah pernah mendengar tangisan dari sana. Tapi tak ada satupun yang berani mencari tahu. Malam ini, aku akan bawa kalian masuk ke dalam rumah itu. Tapi ingat, jangan dengarkan cerita ini sendirian. Apalagi di ruangan yang ada cerminnya. Pernah nggak sih kamu lewat di satu jalan, lalu tiba-tiba merasa bulu kudukmu berdiri tanpa alasan yang jelas? Seolah ada sesuatu yang nggak kelihatan, sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Nah, di ujung jalan sebuah kampung tuh, ada satu rumah yang selalu bikin orang merinding tiap kali melintas di depannya. Rumah itu peninggalan Belanda, sudah berdiri puluhan tahun lamanya, bahkan mungkin lebih tua dari kebanyakan rumah di desa itu. Dulu katanya rumah itu megah, dindingnya kokoh, jendelanya besar-besar dengan kaca tebal, dan halamannya luas. Tapi sekarang, semua kemegahan itu sudah hilang. Berganti dengan suasana suram yang gak enak dipandang, kat dindingnya sudah lama mengelupas, meninggalkan bekas bercak-bercak kusam seperti luka yang gak pernah sembuh. Jendelanya ada yang pecah, ada yang retak, bahkan beberapa di antaranya ditutupi papan kayu seadanya. Atapnya penuh lumut, dan di beberapa bagian sudah mulai bolong, seperti mulut yang ompong dimakan usia. Setiap kali hujan turun, airnya menetes dari celah-celah atap itu, membuat suara yang menggema ke seluruh ruangan kosong di dalamnya. Konon, tetesan air itu sering terdengar seperti suara langkah kaki yang pelan. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Warga sekitar menyebut rumah itu sebagai rumah Belanda, meskipun nama aslinya sudah lama terlupakan. Ada yang bilang dulu rumah itu ditempati oleh seorang tuan Belanda bersama keluarganya. Ada juga yang bilang pernah jadi markas kecil semasa perang. Versinya macam-macam, tapi ujung-ujungnya sama. Rumah itu ditinggalkan begitu saja, gak pernah dipakai lagi. Puluhan tahun berlalu, rumah itu tetap berdiri, membisu. Tapi juga seolah menyimpan sesuatu yang gak bisa dilepaskan. Yang bikin suasana rumah itu makin angker adalah cerita-cerita yang berkembang di kalangan warga. Hampir semua orang sepakat bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan kosong biasa. Ada yang pernah melihat cahaya sama dari salah satu kamarnya, meskipun jelas-jelas gak ada listrik yang tersambung ke sana sejak bertahun-tahun lalu. Ada juga yang bersumpah mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah itu, terutama saat malam sudah larut, ketika jalanan di depan rumah benar-benar sepi. Tangisan itu gak keras, lebih mirip seperti bisikan lirih, tapi justru bikin bulu kuduk berdiri karena nadanya penuh kesedihan. Seolah berasal dari seseorang yang tersiksa. Anak-anak kecil biasanya dilarang orang tuanya main ke dekat rumah itu. Bahkan sekadar lewat saja mereka sering ditarik agar gak berlama-lama. Orang tua mereka bilang, rumah itu suka memanggil orang, terutama anak-anak yang polos. Pernah ada kejadian seorang bocah kecil menghilang seharian penuh. Setelah dicari-cari, anak itu ditemukan duduk sendirian di teras rumah Belanda itu. Matanya kosong, badannya gemetar, dan dia sama sekali nggak mau ngomong tentang apa yang dialaminya. Sejak kejadian itu, makin banyak orang yang percaya kalau rumah tersebut memang ada penghuninya. Tapi bukan penghuni biasa. Cerita paling menyeramkan yang sering dibicarakan adalah tentang sebuah cermin tua yang masih ada di salah satu ruangan rumah itu. Konon cermin itu bukan cermin biasa. Ukurannya besar, hampir setinggi orang dewasa, dengan bingkai kayu yang penuh ukiran khas Eropa. Walaupun sudah termakan usia, permukaan cerminnya masih bening dan memantulkan bayangan dengan jelas. Tapi justru itu masalahnya. Banyak yang bilang, kalau kamu menatap cermin itu terlalu lama, kamu bakal lihat sesuatu yang bukan pantulan dirimu. Ada sosok lain yang muncul di sana. Sosok yang katanya adalah arwah seorang perempuan Belanda yang dulu pernah tinggal di rumah itu. Sosok perempuan itu digambarkan berambut panjang, mengenakan gaun putih kuno, dengan wajah pucat dan mata yang kosong menatap. Dia nggak selalu muncul, tapi sekali kamu melihatnya di dalam cermin, katanya sosok itu akan terus mengikutimu bahkan setelah kamu pergi dari rumah itu. Ada juga yang percaya bahwa perempuan itu terjebak di dalam cermin, nggak bisa keluar ke dunia nyata.
tapi bisa mempengaruhi orang-orang yang berani menatapnya. Dan setiap kali ada orang yang berani masuk ke rumah itu, lalu mencoba melihat cermin tersebut, biasanya akan ada kejadian aneh yang menimpa mereka setelahnya. Mungkin itu alasan kenapa rumah itu selalu terkesan hidup, padahal sebenarnya kosong. Cahaya samar yang sering terlihat di salah satu kamar, banyak yang yakin itu berasal dari pantulan cermin. Tangisan perempuan yang terdengar di malam hari dipercaya berasal dari arwah yang terjebak di dalamnya. Bahkan suara langkah kaki atau pintu yang berderit, konon hanyalah gema dari penghuni cermin yang berusaha keluar. Bagi orang kampung, cerita itu sudah jadi semacam rahasia umum. Mereka takut, tapi sekaligus penasaran. Namun, gak ada yang cukup berani untuk membuktikan kebenarannya. Beberapa kali ada pemuda yang mencoba nekat masuk ke dalam rumah itu, tapi selalu kembali dengan wajah pucat. Bahkan ada yang sampai sakit berhari-hari tanpa sebab yang jelas. Katanya, setiap malam mereka selalu mimpi buruk tentang seorang perempuan asing yang menatap dari balik cermin. Aku sendiri, waktu pertama kali dengar cerita itu, sebenarnya setengah percaya setengah enggak. Namanya juga cerita kampung, biasanya suka dilebih-lebihkan. Tapi setiap kali aku lewat di depan rumah itu, entah kenapa rasanya selalu ada hawa dingin yang beda. Udara di sekitar rumah itu lebih berat, lebih lembab, dan bikin sesak dada. Kalau siang mungkin masih bisa dibilang wajar, tapi kalau malam, apalagi kalau kebetulan jalan sepi, aku sering ngerasa ada yang ngawasin dari balik jendela-jendela gelap itu. Ada satu kejadian yang bikin aku mulai percaya. Malam itu aku pulang agak larut, sekitar jam 11. Jalanan sepi, cuma ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Waktu aku jalan melewati rumah Belanda itu, aku nggak sengaja melirik ke arah salah satu jendela lantai atas. Dan sumpah, aku lihat ada cahaya redup di sana. Aku pikir mataku salah lihat, jadi aku berhenti sebentar, ngucek mata, lalu lihat lagi. Dan kali ini jelas banget. Ada siluet seseorang berdiri di depan jendela, diam saja, gak bergerak. Jantungku langsung berdegup kencang, kakiku kaku, dan bulu kuduku merinding parah. Aku buru-buru jalan cepat tanpa menoleh lagi, sampai akhirnya, aku benar-benar jauh dari rumah itu. Sejak malam itu, aku jadi makin yakin, kalau rumah itu memang ada sesuatu. Orang-orang kampung percaya, rumah itu nggak akan pernah bisa ditempati lagi. Pernah ada satu keluarga yang nekat menempati rumah itu, karena harga sewanya murah. Mereka bertahan, nggak sampai sebulan. Katanya, hampir tiap malam mereka diganggu dengan suara-suara aneh. Ada suara langkah kaki di lorong, suara pintu diketuk dari dalam kamar kosong. Bahkan ada yang melihat bayangan perempuan lewat di cermin kamar mandi. Sampai akhirnya anak perempuan mereka sakit keras tanpa sebab. Dan keluarga itu memutuskan pergi terburu-buru, tanpa sempat beres-beres. Setelah itu, nggak ada lagi yang berani mencoba tinggal di sana. Kini rumah itu dibiarkan kosong, perlahan dimakan waktu. Rumput liar tumbuh tinggi di halamannya. Pagar besinya berkarat, dan bagian dalamnya semakin rapuh. Tapi anehnya, meskipun terlihat rapuh, rumah itu nggak pernah benar-benar roboh. Seolah ada sesuatu yang sengaja menjaganya tetap berdiri. Dan satu-satunya benda yang katanya masih utuh di dalam sana, adalah cermin tua peninggalan Belanda itu. Sebuah cermin yang menyimpan arwah, dan mungkin juga rahasia kelam yang belum pernah terungkap. Semua orang tahu tentang rumah itu, tapi nggak semua orang berani bicara banyak. Mereka takut, percaya, kalau menyebut-nyebut tentang cermin itu bisa mengundang hal buruk. Makanya, biasanya orang hanya bilang singkat, jangan dekat-dekat rumah Belanda. Tapi bagi sebagian orang, larangan itu justru terdengar seperti tantangan. Dan biasanya, rasa penasaran itu yang berakhir membawa mereka ke dalam masalah besar. Dan tanpa aku sadari, rasa penasaran itulah yang perlahan mulai tumbuh dalam diriku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa mendengar cerita-cerita seram tentang rumah Belanda itu. Awalnya aku anggap semua hanya bualan orang kampung untuk nakut-nakuti anak-anak agar nggak main terlalu jauh. Tapi semakin aku besar, semakin banyak kejadian yang bikin aku mulai mikir ulang. Apalagi setelah aku sendiri pernah melihat siluet di jendela lantai 2 rumah itu, rasa penasaranku malah semakin menjadi-jadi. Hari-hari setelah kejadian itu, aku sering kepikiran. Tiap kali pulang malam dan melewati jalan depan rumah itu, aku selalu berusaha melirik sekilas. Kadang aku merasa ada cahaya redup di dalamnya, kadang cuma gelap pekat. Tapi perasaan gak enak itu selalu ada, seolah-olah ada yang memperhatikan dari balik jendela.
Rasanya seperti kalau kamu tahu ada mata yang mengikuti setiap langkahmu. Meski kamu nggak bisa lihat jelas siapa pemilik mata itu, Rian. Temanku sejak SMP. Suatu malam nyeletuk waktu kami nongkrong di warung kopi. Kalian pernah nggak kepikiran masuk ke rumah Belanda itu? Kayaknya seru deh. Kalau kita buktiin sendiri. Aku yang waktu itu udah gatal pengen tahu lebih banyak langsung menimpali. Serius loh, gue sih udah lama pengen lihat dalamnya. Tapi ya itu, belum ada nyali ajan Siskar. Satu-satunya cewek di antara kami bertiga. Langsung melotot. Kalian gila ya? Itu rumah katanya berhantu. Orang-orang aja takut. Masa kalian malah pengen masuk? Rian ketawa kecil, sok-sokan santai. Justru, karena semua orang takut, makanya kita harus buktiin. Siapa tahu beneran cuma cerita doang. Lagian kita kan gak sendiri, ada bertiga. Pasti aman. Aku diam. Tapi dalam hati aku setuju sama Rian. Bukan soal sok berani. Tapi rasa penasaran itu bener-bener udah bikin aku gak tenang. Setiap malam aku kepikiran. Gimana sih isi rumah itu sebenarnya? Apa benar masih ada cermin tua itu? Dan kalau benar ada, kayak apa rasanya kalau berdiri di depannya? Akhirnya setelah perdebatan singkat, kami bertiga sepakat untuk masuk ke rumah itu. Tapi tentu saja kami nggak langsung berangkat saat itu juga. Kami pilih malam minggu berikutnya, biar nggak ketahuan orang kampung. Soalnya, kalau ada yang lihat kami masuk, bisa-bisa kami malah kena marah satu kampung. Hari yang ditunggu pun tiba. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan cuma separuh, cahayanya temaram, bikin suasana makin nggak enak. Kami bertiga jalan kaki pelan-pelan menuju rumah itu. Masing-masing bawa senter kecil. Di sepanjang jalan, anjing-anjing kampung yang biasanya diam malah menggonggong keras. Seolah tahu kami sedang menuju tempat yang gak seharusnya. Begitu sampai di depan gerbang berkarat itu, langkah kami terhenti. Gerbangnya setengah terbuka, seperti mengundang kami untuk masuk. Dari celah-celahnya, halaman rumah terlihat penuh rumput liar setinggi lutut, bergoyang-goyang ditiup angin malam. Pohon besar di samping rumah berderit pelan, rantingnya bergesekan, menimbulkan suara yang bikin bulu kuduk berdiri. Ayo masuk, bisik Rian. Suaranya sedikit bergetar walau dia berusaha sok tegar. Kami melangkah melewati gerbang. Kaki kami menapak di tanah berdebu bercampur daun kering. Setiap langkah terdengar jelas, seakan memperkuat keheningan malam itu. Begitu sampai di teras, aku bisa merasakan hawa yang berbeda. Udara di sana lebih dingin, lebih berat. Seolah ada selimut tipis yang menyelimuti tubuh kami. Pintu depan rumah itu besar, terbuat dari kayu tebal, katnya sudah terkelupas parah. Anehnya, pintu itu nggak terkunci. Dengan sedikit dorongan, pintu berderit pelan, membuka jalan masuk ke dalam rumah. Suara derit itu panjang, melengking, seperti keluhan dari sesuatu yang sudah lama tertidur. Begitu kami melangkah masuk, aroma apek langsung menusuk hidung. Campuran bau debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang nggak bisa aku jelaskan. Senter kami menyapu ruangan yang luas, dengan dinding tinggi, dan lantai kayu yang sudah kusam. Beberapa perabot tua, masih ada di sana kursi dengan kaki patah. Meja makan yang ditutupi debu tebal, dan rak buku kosong, yang miring ke satu sisi. Gila. Ini beneran kayak di film horor. Bisik Siska sambil menggenggam erat tangannya sendiri. Kami berjalan pelan. Hati-hati, agar lantai kayu, yang rapuh nggak jebol. Suara langkah kami bergema di dalam ruangan yang sunyi, menciptakan kesan seakan ada lebih dari 3 orang di sana. Sesekali, aku merasa seperti mendengar langkah tambahan, tapi setiap kali aku berhenti, suara itu ikut berhenti. Perasaan gak enak itu makin kuat saat kami melewati lorong panjang menuju ruang tengah. Lorong itu sempit, gelap, dengan wallpaper dinding yang sudah mengelupas. Di ujung lorong itulah, aku melihatnya untuk pertama kali. Sebuah cermin besar berdiri tegak di ruang tengah. Cerminnya luar biasa mencolok dibandingkan perabot lain yang rusak. Bingkainya terbuat dari kayu dengan ukiran rumit, meski sudah pudar masih terlihat indah. Permukaan kacanya bersih, terlalu bersih untuk sebuah rumah yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Seolah-olah ada yang rutin membersihkannya. Aku terpaku menatap cermin itu. Bayangan kami bertiga terpantul jelas. Tapi anehnya, aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku nggak bisa langsung menunjuk bagian mana yang aneh, tapi ada perasaan seolah pantulan itu berbeda. Ini dia cerminnya kan? Suara Rian pelan, hampir seperti berbisik. Aku mengangguk, masih menatap cermin itu tanpa berkedip. Ada sensasi aneh,
Seperti tarikan halus yang bikin aku nggak bisa memalingkan wajah. Siska langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Gue nggak suka ini, sumpah. Kayaknya ada yang ngawasin dari dalam, dan memang benar. Semakin lama aku menatap, aku mulai melihat bayangan lain di sudut cermin. Samar, tapi jelas bukan kami. Seperti ada seseorang berdiri di belakang, jauh di dalam kegelapan cermin. Sosok itu nggak bergerak, hanya berdiri menunduk. Jantungku berdegup keras. Aku spontan menoleh ke belakang, tapi lorong kosong. Nggak ada siapa-siapa selain kami bertiga. Aku kembali menatap cermin, dan kali ini sosok itu sudah mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan rambut panjangnya jatuh, menutupi sebagian wajah. Aku tersentak mundur, hampir terjatuh. Lo pada lihat nggak? Tanyaku panik. Siska langsung mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Aku lihat dia. Ada cewek di dalam cermin. Rian masih mencoba menyangkal, meskipun wajahnya sendiri pucat pasi. Mungkin cuma bayangan. Tapi suaranya lemah, seolah dia juga sebenarnya melihat hal yang sama. Saat itu, permukaan cermin bergetar halus, seperti air yang dilempar kerikil. Dari dalamnya, terdengar suara lirih, suara tangisan yang pelan, tapi menusuk. Tangisan itu makin lama makin jelas, seolah berasal langsung dari balik kaca. Siska mulai gemetar hebat. Rian menggenggam senter lebih erat, dan aku nggak bisa berpaling. Ada sesuatu di dalam cermin itu yang seolah menarikku lebih dalam, dan itulah momen ketika aku sadar. Rasa penasaran kami telah membawa kami ke sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kami bayangkan. Seandainya malam itu, kami langsung keluar rumah, dan gak menatap cermin lebih lama, mungkin semuanya akan berakhir, hanya sebatas rasa penasaran. Tapi sayangnya, justru rasa penasaran itulah yang bikin kami bertiga bertahan di depan cermin tua itu, lebih lama dari seharusnya. Aku masih ingat jelas gimana suasana ruangan itu. Lampu senter kami hanya memberi cahaya terbatas, membuat bayangan panjang menempel di dinding. Udara semakin dingin, dinginnya beda dengan hawa malam biasa. Rasanya menusuk ke tulang, bikin tangan dan kaki kaku. Tangisan yang tadi samar, kini terdengar jelas. Suara lirih itu seperti berasal dari seseorang yang kesepian, tersiksa, sekaligus putus asa. Aku nggak tahan. Ayo pulang sekarang juga, bisik Siska sambil menarik ujung bajuku. Suaranya bergetar, hampir seperti orang mau nangis, tapi entah kenapa aku sendiri nggak bisa gerak. Mataku terpaku ke arah cermin. Bayangan pucat dengan mata hitam pekat itu masih ada di sana, menatap lurus ke arahku. Yang bikin makin nggak masuk akal, sosok itu nggak kelihatan di belakang kami, secara nyata hanya di dalam pantulan cermin. Aku coba angkat tangan pelan-pelan, dan tentu saja, pantulanku di dalam cermin melakukan hal yang sama. Tapi yang bikin darahku berhenti mengalir sejenak adalah ketika aku lihat sosok perempuan di belakang bayanganku juga ikut bergerak, meskipun gerakannya berbeda. Dia mengangkat tangannya ke arah bahuku, seolah-olah mau menyentuh dek. Aku refleks menoleh ke belakang, tapi tetap kosong. Lorong gelap di belakang kami nggak menunjukkan tanda-tanda siapapun. Aku menelan ludah. Keringat dingin mulai menetes dari pelipis. Lo lihat? Tanyaku pelan ke Rian, dan awalnya diam, tapi akhirnya mengangguk cepat. Iya gue lihat. Dia ada di cermin, tapi bukan di sini. Suaranya parau, dan aku bisa lihat kalau tangannya sedikit gemetar. Siska nggak sanggup lagi menatap. Dia menunduk, meremas kedua tangannya erat-erat. Udah, tolong banget, kita keluar sekarang. Gue nggak mau di sini lagi. Aku hampir setuju untuk langsung pergi, tapi sebelum aku bisa gerak, sesuatu terjadi. Permukaan cermin itu bergetar lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini suaranya terdengar jelas, seperti kaca yang ditepuk dari dalam. Lalu samar-samar, muncul retakan halus di sudut atas cermin si crack. Suara itu terdengar kecil, tapi cukup bikin kami semua terdiam. Sosok perempuan di dalam cermin mengangkat kepalanya lebih tinggi, dan untuk pertama kalinya, aku bisa lihat wajahnya dengan jelas. Pucat, matanya kosong, tapi ada air mata hitam yang mengalir di pipinya. Bibirnya bergerak pelan, seperti berusaha bicara. Aku merunduk sedikit, mencoba mendengar. Dan saat telingaku hampir sejajar dengan permukaan kaca, aku mendengar suara bisikan. Suara perempuan itu, pelan, lirih, tapi jelas. Lepaskan aku. Aku mundur cepat, jantungku berdetak kencang. Dia ngomong sesuatu, teriakku. Rian langsung panik. Ngapain lo deketin? Bagus, ayo cabut sekarang.
Tapi aku nggak bisa berhenti. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan dengan sosok itu. Wajahnya penuh penderitaan, tangisannya nyata, dan suaranya benar-benar minta pertolongan. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada dorongan kuat di dalam hatiku untuk tetap menatap cermin itu. Sementara aku sibuk dengan pikiranku sendiri, tiba-tiba Siska teriak, "Astaga, lihat pantulan kita." Aku dan Rian langsung menoleh ke cermin lagi. Dan saat itu, darahku serasa berhenti mengalir. Di dalam pantulan, kami bertiga masih berdiri di tempat yang sama. Tapi ada satu hal yang aneh. Bayangan kami di dalam cermin gak bergerak sesuai gerakan kami. Aku mengangkat tangan, tapi pantulanku tetap diam. Rian melangkah mundur setapak, tapi bayangannya di dalam cermin malah melangkah maju. Dan yang paling menyeramkan, di samping bayangan kami bertiga, berdiri sosok perempuan itu, kini lebih dekat, dengan senyum tipis yang gak wajar. Aku langsung mundur beberapa langkah, hampir menabrak meja tua di belakangku. Ini nggak benar. Sumpah ini nggak benar. Siska menutup matanya rapat-rapat, berdoa dalam hati sambil terus komat kami. Rian berusaha tenang, tapi jelas dia juga hampir kehilangan akal sehat. Gue bilang juga apa? Kita harus keluar sekarang. Kami bertiga serempak berbalik menuju pintu lorong, tapi tiba-tiba terdengar suara keras dari arah cermin. Suara seperti kuku panjang yang mencakar permukaan kaca. Cerit-cerit. Suara itu bikin bulu kuduk berdiri, bikin gigi gemeretak. Aku refleks menoleh sekali lagi, dan kali ini, aku melihat sesuatu yang gak bakal aku lupakan seumur hidup. Tangan pucat dengan kuku panjang dan hitam keluar sedikit dari retakan cermin, seperti berusaha meraih sesuatu. Dari dalam cermin, terdengar lagi suara lirik, tapi kali ini lebih jelas. Jangan tinggalkan aku. Aku terhuyung ke belakang, hampir terjatuh. Nafasku terengah-engah. Sementara rasa takut menelan semua keberanian yang tadi kupaksakan. Rian akhirnya narik tanganku dengan kasar. Cukup, kita keluar sekarang juga sebelum terlambat. Dengan langkah terburu-buru kami lari menuju pintu depan. Anehnya, pintu yang tadi berderit susah dibuka kini terbuka lebar seolah-olah memang sudah menunggu kami untuk pergi. Kami keluar tanpa menoleh lagi, berlari menembus halaman yang penuh rumput liar, melewati gerbang berkarat, dan baru berhenti setelah kami jauh dari rumah itu. Di luar, udara terasa beda. Nafas kami terengah, keringat bercucuran, padahal udara malam cukup dingin. Siska langsung duduk di tanah, menangis terisak. Rian masih mencoba terlihat kuat, tapi wajahnya jelas pucat. Aku sendiri masih belum bisa percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Kami bertiga saling berpandangan tanpa kata-kata. Yang ada hanya tatapan kosong penuh ketakutan. Kami semua tahu, apa yang baru saja kami alami bukan sekadar bayangan atau imajinasi. Cermin itu nyata, sosok di dalamnya nyata. Dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan saat aku menoleh sekali lagi ke arah rumah Belanda itu dari kejauhan, aku bisa bersumpah melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri lebih parah. Di salah satu jendela lantai 2, ada siluet perempuan bergaun putih, berdiri diam menatap kami yang berlari. Aku langsung memalingkan wajah, tak berani menoleh lagi. Dalam hati aku tahu, teror ini baru saja dimulai. Malam setelah kami pergi dari rumah tua peninggalan Belanda itu, jadi malam paling panjang yang pernah kualami. Biasanya, setelah pulang nongkrong sama teman, aku gampang banget langsung tidur. Tapi kali ini beda. Bahkan ketika sudah tiduran di kamar, dengan lampu menyala, mataku sama sekali nggak bisa merem. Bayangan wajah pucat perempuan itu masih jelas banget di kepalaku. Senyumnya yang tipis, tangannya yang hampir keluar dari cermin, dan bisikannya yang lirih, "Jangan tinggalkan aku." Terus terngiang-ngiang. Rasanya seperti suara itu melekat di telinga. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan main HP, scroll sosmed, nonton video lucu, sampai buka-buka chat lama. Tapi tetap aja, setiap aku berhenti sebentar, bayangan cermin itu muncul lagi di kepalaku. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Mataku masih segar, tapi badan rasanya capek banget. Aku coba memaksa tidur. Aku matikan lampu kamar, menyelimuti diri, dan memejamkan mata. Baru sebentar meren, aku merasa ada yang aneh. Suara berisik kecil terdengar dari pojok kamar, kayak suara kaca yang diketuk pelan. Tok-tok. Tok. Aku membuka mata cepat, menyalakan lampu meja, kosong, semua normal. Nggak ada kaca atau benda lain yang bisa mengeluarkan suara itu. Aku mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma imajinasi atau mungkin suara tikus di atap. Aku tarik napas dalam, lalu kembali rebahan.
Baru mau merem lagi, tiba-tiba aku dengar suara itu lagi, lebih keras. Tok tok. Tok kali ini jelas banget terdengar dari arah meja belajarku. Dengan jantung berdegup kencang, aku menoleh ke sana. Dan saat itu, bulu kuduku berdiri. Di atas meja, kaca kecil berbentuk oval cermin meja yang biasa kupakai bergetar pelan, seolah ada yang mengetuk dari dalam. Aku langsung bangkit, mendekat pelan. Tanganku gemetar saat meraih cermin kecil itu. Saat aku angkat, getarannya berhenti. Aku menatap pantulan wajahku sendiri, mencoba meyakinkan kalau ini hanya halusinasi, tapi tiba-tiba, di balik pantulan wajahku, ada bayangan samar seorang perempuan. Rambut panjang, mata kosong, wajah pucat. Persis seperti sosok yang kulihat di rumah Belanda itu. Aku terlonjak mundur. Cermin itu hampir jatuh dari tanganku. Aku taruh lagi cepat-cepat di meja, lalu menutupinya dengan kain. Nafasku tercekat. Keringat dingin bercucuran meskipun AC kamarku menyala. Malam itu aku nggak bisa tidur lagi. Aku hanya duduk di pojok ranjang, menyalakan semua lampu kamar, sambil terus mengawasi cermin kecil itu. Esok paginya, aku langsung cerita ke Rian dan Siska lewat chat. Awalnya mereka nggak percaya. Rian malah ngetawain aku. Ah lebay lo, itu cuma kebawa pikiran semalam. Tapi saat aku bilang soal suara ketukan dan bayangan di cermin, Siska langsung panik. Gue juga ngalamin. Tulis Siska. Semalam gue denger ada yang nangis dari arah lemari. Padahal gue sendirian di rumah. Pas gue buka lemari, ada cermin kecil yang tiba-tiba jatuh sendiri. Padahal nggak ada angin. Gue sumpah hampir pingsan. Rian yang awalnya ngejek jadi ikutan diam. Dia baru ngaku kalau semalam juga denger suara aneh di kamarnya. Kayak ada kuku yang garuk-garuk tembok. Gue kira kucing, tapi pas gue cek nggak ada apa-apa. Kami bertiga terdiam lama di grup chat. Baru sehari setelah dari rumah itu, terornya udah nyamperin masing-masing. Dan yang bikin tambah ngeri, semuanya berkaitan sama kaca atau cermin. Hari-hari berikutnya makin nggak tenang. Siska katanya sering lihat bayangan perempuan itu berdiri di ujung kamarnya tiap tengah malam. Rian ngaku dia bermimpi sama sosok itu hampir tiap malam dengan pesan yang sama. Lepaskan aku. Aku sendiri tiap malam masih diganggu. Kadang suara ketukan di cermin, kadang bayangan samar muncul tiba-tiba. Suatu malam malah lebih parah. Aku lagi tidur, tiba-tiba merasa ada yang duduk di ujung ranjang. Pas aku buka mata, samar terlihat bayangan perempuan bergaun putih di sana. Aku teriak sekencang-kencangnya sampai ibu masuk kamar. Tapi begitu lampu dinyalakan, sosok itu lenyap begitu saja. Kami bertiga akhirnya sepakat ketemu lagi di warung dekat kampung, siang hari. Dengan wajah pucat dan mata panda, karena kurang tidur. Kami saling curhat soal apa yang dialami, berarti dia ngikutin kita kan? Suara Siska pelan, hampir seperti berbisik. Dari rumah itu, dari cermin itu, aku hanya bisa mengangguk lemah. Rian pun akhirnya mengakui hal yang sama. Gue pikir awalnya cuma sugesti. Tapi kalau kita bertiga ngalamin hal yang mirip, berarti ini beneran. Kami bertiga terdiam lama. Suasana warung siang itu mendadak terasa mencekam. Padahal orang-orang di sekitar masih sibuk dengan obrolan masing-masing. Apa yang harus kita lakuin? Tanyaku akhirnya. Siska menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. Kita harus tahu siapa dia. Kenapa dia minta dilepaskan? Rian mendesah berat. Tapi itu berarti kita harus balik ke rumah itu lagi dek. Ucapan itu bikin perutku mual. Balik ke rumah tua itu, setelah semua yang terjadi, rasanya mustahil. Tapi di sisi lain, aku juga sadar kalau kami nggak bisa terus-terusan hidup dengan teror ini. Hari itu kami sepakat untuk mencari tahu lebih dulu. Bukan langsung ke rumah, tapi ke orang-orang tua di kampung yang mungkin tahu sejarah rumah Belanda itu. Siapa pemiliknya dulu, siapa yang pernah tinggal, dan mungkin siapa sosok perempuan yang terjebak di dalam cermin malam itu. Meski siang tadi sudah ngobrol panjang, teror tetap gak berhenti. Aku baru saja mau tidur ketika tiba-tiba listrik mati di rumahku. Gelap gulita. Aku meraba-raba mencari senter di HP. Begitu layar HP menyala, aku hampir menjatuhkannya karena kaget. Di layar HP yang hitam sebelum masuk home screen, aku melihat pantulan wajahku. Tapi di belakang wajahku, ada wajah pucat perempuan itu, menempel persis di bahuku. Aku teriak sekeras-kerasnya, sampai ayah ibuku masuk kamar. Begitu lampu menyala kembali, wajah itu lenyap. Tapi aku nggak bisa lupa betapa dekatnya dia tadi. Seolah-olah dia benar-benar berdiri di belakangku. Malam itu aku sadar satu hal,
Sosok itu bukan cuma terjebak di cermin tua di rumah Belanda. Dia sudah ikut kemanapun kami pergi, menggunakan pantulan apapun yang bisa memantulkan bayangan, kaca, HP, bahkan air. Dan semakin lama, kehadirannya semakin dekat. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Setelah beberapa malam penuh gangguan, aku, Rian, dan Siska sepakat buat nyari jawaban. Kami udah sepakat, teror ini nggak bakal berhenti kalau kami cuma diem dan pura-pura nggak peduli. Ada sesuatu yang minta kami selesaikan, dan semua berhubungan sama rumah tua Belanda itu. Kami bertemu lagi di warung kopi dekat balai desa, siang hari. Tempat yang sama dengan sebelumnya, tapi kali ini kami datang dengan tujuan yang jelas, mencari orang yang tahu sejarah rumah tua itu. Ada satu orang yang mungkin tahu banyak, kata Rian sambil menyeruput es tehnya. Pak Lurah bilang, kuncen desa ini, Mbah Wiryo, udah lama jadi penjaga tradisi. Dia tahu sejarah banyak tempat angker di sini, termasuk rumah Belanda itu. Aku dan Siska langsung setuju. Akhirnya, setelah selesai makan, kami bertiga jalan menuju rumah Mbah Wiryo, letaknya agak di pinggir desa. Rumah kayu tua dengan pekarangan luas, penuh pohon kelapa dan pisang. Kami disambut seorang pria tua kurus dengan rambut putih dan kulit keriput. Matanya tajam, tapi senyumnya ramah. Kalian anak-anak muda yang suka cari perkara ya, katanya tiba-tiba, seakan sudah tahu maksud kedatangan kami. Kami bertiga saling pandang. Siska yang paling berani menjawab, Mbah, kami mau tanya soal rumah tua peninggalan Belanda di ujung kampung. Begitu nama rumah itu disebut, ekspresi wajah Mbah Wiryo berubah. Senyumnya hilang, digantikan oleh raut serius. Dia menyuruh kami masuk, duduk di ruang tamu sederhana dengan kursi kayu dan meja penuh debu buku tua. Kalian sudah ke sana, ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, agak ragu. Iya, Mbak. Kami masuk sampai ke dalam, dan kami lihat cermin tua di salah satu ruangannya. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Saya sudah duga, kalian yang baru-baru ini dibuntuti arwah itu. Aku merinding seketika. Siska meremas tanganku erat-erat. Sementara Rian hanya terdiam. Cerita rumah itu panjang. Lanjut Mbah Wiryo dulu. Zaman penjajahan Belanda, rumah itu milik seorang tuan tanah Belanda bernama Van Houten. Dia tinggal di sana bersama istri dan seorang pelayan pribumi bernama Ratna. Ratna masih muda waktu itu, cantik dan baik hati. Tapi nasibnya malang. Dia dituduh mencuri perhiasan milik istri Van Houten. Aku menelan ludah. Suasana ruangan tiba-tiba jadi dingin. Meski jendela terbuka, mereka menghukum Ratna dengan cara kejam. Suara Mbah Wiryo semakin berat. Dia dikurung di sebuah ruangan, di depan sebuah cermin besar. Katanya, dia dipaksa melihat wajahnya sendiri setiap hari sampai akhirnya gila. Hingga suatu malam, Ratna ditemukan mati gantung diri di depan cermin itu. Siska menutup mulutnya, syok. Astaga, Mbah Wiryo mengangguk. Sejak itu, orang bilang arwah Ratna nggak pernah tenang. Dia terjebak di dalam cermin. Banyak yang percaya, siapapun yang menatap cermin itu, terlalu lama akan menjadi jembatan bagi arwahnya. Dia akan mengikuti, lewat pantulan apapun kaca, air, bahkan layar. Aku langsung teringat semua kejadian belakangan ini. Suara ketukan dari cermin, bayangan di HP, sosok yang berdiri di ujung ranjang. Semuanya masuk akal sekarang lalu. Apa nggak ada cara buat melepaskan dia, Mbah? Tanya Rian dengan suara serak. Mbah Wiryo diam lama. Ada, tapi bukan hal mudah. Kalian harus kembali ke rumah itu, ke cermin aslinya. Hanya di sana arwah Ratna bisa dilepaskan. Kalian harus melakukan ritual doa khusus, memberi penghormatan, dan membakar dupa di depan cermin. Jika dia menerima, arwahnya akan pergi dengan tenang. Tapi kalau dia marah, Mbah Wiryo berhenti sebentar, matanya menatap kami tajam. Kalian bisa terjebak bersama dia di dalam cermin. Jantungku langsung berdegup kencang. Siska pucat pasi. Rian mencoba terlihat tenang, tapi aku tahu dari cara tangannya gemetar di pangkuan, kalau dia juga takut setengah mati. Tapi Mbah, suaraku bergetar. Kalau kami nggak ngelakuin apa-apa, apa yang bakal terjadi? Arwah itu akan semakin kuat, jawab Mbah Wiryo dingin. Semakin lama dia terjebak, semakin banyak energi yang dia ambil dari kalian. Lama-lama, kalian bukan cuma diganggu, kalian bisa mati dalam keadaan mengenaskan. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku bisa dengar suara detak jam dinding yang berdetak lambat, seolah mempertegas betapa gentingnya keadaan kami. Siska mulai menangis pelan. Aku nggak mau mati, aku nggak mau. Aku menepuk pundaknya.
Meski dalam hati aku sendiri sama takutnya. Rian menghela napas panjang, lalu berkata, kalau gitu, kita nggak punya pilihan. Kita harus balik ke rumah itu. Aku dan Siska menoleh ke arahnya. Wajahnya serius. Meski jelas, dia berusaha menutupi rasa takut. Mbah Wiryo akhirnya bangkit, lalu mengambil sebuah kotak kecil dari lemari tua. Dia membuka kotak itu, di dalamnya ada beberapa batang dupa, seikat bunga melati kering, dan selembar kain putih kecil. Bawa ini, katanya. Dupa dan bunga melati untuk penghormatan. Kain putih untuk menutup kepala salah satu dari kalian saat membaca doa. Ingat, jangan ada yang menatap cermin terlalu lama. Jangan sampai emosi kalian terbawa. Kalau kalian tergoda atau merasa kasihan, arwah itu bisa menarik kalian masuk. Aku menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Rasanya berat sekali, seolah aku sedang memegang nasib hidup mati kami bertiga. Setelah pamit, kami bertiga berjalan pulang tanpa banyak bicara. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Jalan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara anak-anak main bola di lapangan pun seperti jauh. Malamnya, aku nggak bisa tidur lagi. Bayangan wajah Ratna terus muncul di kepalaku. Tapi kali ini berbeda. Aku nggak hanya merasa takut. Ada rasa iba. Wajahnya yang menangis di cermin. Suaranya yang lirih, minta dilepaskan. Semua itu membuatku sadar bahwa dia mungkin hanya korban. Korban ketidakadilan zaman dulu. Tapi di sisi lain, rasa iba itu bercampur dengan rasa takut. Karena apapun alasannya, arwah itu sudah mengganggu kami. Dan, kalau kami salah langkah, dia bisa menyeret kami ke dunia yang gak bisa dijelaskan. Aku menatap kotak kecil pemberian Mbah Wiryo di atas meja. Dupan bunga, kain putih. Semuanya sudah siap. Yang belum siap adalah kami, dan aku tahu, besok malam, kami harus kembali ke rumah tua peninggalan Belanda itu, bukan lagi sebagai orang iseng yang mencari pengalaman seram, tapi sebagai orang yang harus menuntaskan sebuah teror yang belum selesai sejak puluhan tahun lalu. Malam itu akhirnya datang. Malam yang paling kami takuti sekaligus kami tunggu. Setelah beberapa hari dihantui, kami bertiga memutuskan untuk kembali ke rumah tua peninggalan Belanda itu. Kali ini, bukan untuk iseng, bukan untuk membuktikan nyali, tapi untuk menuntaskan sesuatu yang sudah terlanjur kami buka. Kotak kecil dari Mbah Wiryo kubawa di dalam ransel. Dupa, bunga melati kering, dan kain putih sudah siap. Aku terus mengulang pesan Mbah Wiryo di kepalaku. Jangan menatap cermin terlalu lama. Jangan biarkan emosi menguasai, dan jangan sampai tergoda. Kami berjalan bertiga di jalan setapak menuju rumah tua itu. Suasana malam jauh lebih mencekam daripada pertama kali kami ke sana. Angin bertiup kencang. Pohon bambu di sekitar rumah berderit-derit. Seakan berbisik mengikuti langkah kami. Gue masih nggak percaya kita beneran balik lagi ke sini, bisik Siska. Suaranya gemetar. Kalau nggak, dia nggak bakal berhenti ngikutin kita, jawab Rian datar. Meski aku tahu hatinya juga sama ketakutannya, gerbang tua itu masih berdiri di depan kami, berkarat, dan ditutupi sulur tanaman liar. Saat kami dorong, suara berderitnya kembali terdengar panjang. Seperti keluhan hantu yang sudah lama menunggu. Rumah itu sama persis seperti pertama kali kami lihat, kusam. Cat mengelupas, jendela retak, atap berlumut. Tapi entah kenapa malam ini terasa lebih hidup, seakan-akan rumah itu tahu kedatangan kami. Kami masuk perlahan. Setiap langkah di lantai kayu tua menghasilkan bunyi keit yang memecah keheningan. Lampu senter kami menyorot lorong gelap, sampai akhirnya sampai ke ruangan tempat cermin tua itu berada. Cermin itu masih di sana, berdiri kokoh dengan bingkai kayu besar yang mulai rapuh dimakan usia. Permukaannya kusam, tapi tetap memantulkan bayangan samar. Dan di sana, samar-samar, aku bisa melihat wajah pucat Ratna. Dia masih menatap kami. Kali ini lebih jelas, seakan menunggu. Siska gemetar, hampir gak sanggup melangkah. Aku pegang tangannya, mencoba menenangkan. Tenang, kita lakukan sesuai arahan Mbah Wiryo. Aku menyalakan dupa satu persatu. Aroma harum bercampur dengan hawa dingin ruangan. Asap tipis mengepul, melayang-layang di depan cermin. Rian mengeluarkan bunga melati kering, menaburkannya di meja tua yang ada di depan cermin itu. Lalu aku mengambil kain putih, menutup kepalaku. Dengan suara bergetar, aku mulai membaca doa-doa yang sudah diajarkan Mbah Wiryo. Kata demi kata meluncur dari bibirku. Meski kadang terhenti, karena rasa takut yang semakin menekan dada. Awalnya ruangan hanya hening, tapi perlahan, suara tangisan lirih terdengar dari dalam cermin.
Tangisan perempuan, jelas, penuh penderitaan. Siska langsung menutup telinganya. Tapi aku terus membaca doa, mencoba bertahan, lepaskan aku. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, jelas, dan menyayat hati. Tiba-tiba, permukaan cermin bergetar hebat. Retakan kecil mulai muncul di pinggirannya, lalu meluas seperti sarang laba-laba. Dari dalam cermin, bayangan Ratna makin nyata. Rambut panjang tergerai, wajah pucat dengan mata hitam pekat, dan air mata yang terus mengalir. Rian berusaha menahan ketakutannya. Dia memegang pundakku erat. Terusin, jangan berhenti. Aku semakin keras membaca doa. Meski suara tangisan itu kini bercampur dengan suara teriakan. Ratna menjerit. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Asap dupa berputar-putar semakin kencang, seakan disedot ke dalam cermin. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Dari retakan cermin, muncul tangan pucat dengan kuku hitam panjang, meraih ke arah kami. Siska menjerit sekeras-kerasnya, hampir lari. Tapi Rian menahannya, tangan itu makin keluar, lalu disusul bahu. Lalu separuh tubuh Ratna, dia merangkak keluar dari cermin. Dengan wajah penuh derita, sekaligus amarah. Kalian janji lepaskan aku. Teriaknya, aku gemetar hebat. Kata-kata doa nyaris hilang dari lidahku. Rasa kasihan bercampur dengan rasa takut. Dia begitu nyata, begitu menyedihkan, tapi juga begitu menakutkan. Siska menangis, tolong jangan tarik kami. Rian berteriak, fokus, terusin doanya, jangan berhenti. Aku menguatkan diri, melawan rasa iba yang hampir menjeratku. Aku terus membaca doa, lebih keras, lebih jelas. Dupa semakin habis terbakar, asap semakin tebal. Ratna berteriak lagi, kali ini lebih melengking, membuat telinga kami sakit. Wajahnya berubah-ubah, kadang menangis, kadang marah, kadang tersenyum menyeramkan. Tubuhnya bergetar, seakan tertahan antara dua dunia. Lalu tiba-tiba, semua berhenti. Cermin itu memantulkan cahaya terang sekejap, membuat kami menutup mata. Saat kubuka kembali, sosok Ratna sudah tidak ada. Cermin itu retak besar, pecah sebagian, dan hanya tersisa pantulan kusam yang samar. Ruangan hening. Tidak ada tangisan, tidak ada jeritan, hanya suara nafas kami yang terengah-engah. Kami bertiga terdiam lama. Siska masih menangis, tapi perlahan tenang. Rian duduk di lantai, wajahnya pucat, tapi matanya menatap cermin dengan lega. Aku sendiri merasa kosong, seakan seluruh energi habis. Apa? Udah selesai? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Tapi entah kenapa, ruangan itu terasa berbeda. Lebih ringan, lebih tenang. Seolah-olah sesuatu yang sudah lama terjebak, akhirnya benar-benar pergi. Kami tidak berani berlama-lama. Kami cepat-cepat berkemas, mematikan sisa dupa, lalu keluar dari rumah itu. Gerbang berkarat kembali berderit saat kami dorong. Tapi kali ini suaranya tidak menakutkan. Hanya seperti tanda perpisahan. Di luar, udara malam terasa lebih segar. Bulan bersinar terang, dan angin malam tidak lagi menusuk tulang. Kami bertiga berdiri lama di jalan tanah, menatap rumah tua peninggalan Belanda itu. Aku bisa bersumpah, untuk pertama kalinya sejak kami mengenalnya, rumah itu terlihat benar-benar sepi. Tidak ada cahaya samar dari jendela, tidak ada suara tangisan, tidak ada bayangan di dalam. Mungkin arwah Ratna akhirnya sudah dilepaskan. Kami bertiga saling pandang, lalu berjalan pulang dengan langkah pelan. Tidak ada yang bicara, tapi masing-masing dari kami tahu. Malam itu, kami telah melewati sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Dan aku tahu satu hal, ada beberapa rumah tua yang memang sebaiknya dibiarkan begitu saja. Karena tidak semua rahasia masa lalu ingin diungkap kembali. Sejak malam itu, kami bertiga berjanji untuk tidak pernah lagi main-main dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Bukan karena kami sudah tidak penasaran, tapi karena kami tahu, ada batas yang tidak boleh dilewati manusia. Rumah tua peninggalan Belanda itu kini hanya jadi cerita, bukan lagi tempat yang ingin kami hampiri. Cermin tuanya pun entah masih berdiri, atau sudah hancur seluruhnya. Tapi satu hal yang pasti, ada perasaan lega yang tersisa di hati kami. Seakan sebuah beban panjang sudah terangkat. Namun, kadang, di malam-malam tertentu, ketika aku sendirian di kamar, aku masih merasa seolah ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Samar, seperti bayangan wajah Ratna, hanya sebentar lalu menghilang. Mungkin dia sudah bebas, mungkin juga tidak. Dan buat kalian yang sedang menonton cerita ini, ingatlah, jangan pernah terlalu penasaran dengan rumah tua, apalagi dengan cermin tua.
Karena kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang mungkin sedang menatap balik dari dalam sana. Selamat malam, dan sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Kenari Malam.